Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi. Pada pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas tentang materi basis data. Untuk outline pertemuan kali ini, kita akan belajar pengertian dari data, objek, dan kejadian. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bentuk dari database, yaitu tradisional database dan multimedia database. Dan selanjutnya ada kelompok database ya, di antaranya transaksional database dan data warehouse. Dan selanjutnya ada contoh beberapa software untuk mengakses database. Dan kita akan belajar tentang data definition language atau DDL dan data manipulation language atau DML. Ya, jadi sebelum kita masuk pembahasan basis data, kita harus tahu dulu nih pengertian dari data. Misalkan ya, teman-teman punya data nama, umur, alamat. Nah, nanti data-data tersebut akan kita kumpulkan. Nah, nanti maka akan menghasilkan informasi. Jadi, data itu membentuk informasi. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Objeknya itu bisa berupa manusia, benda, kejadian, dan lain-lain. Yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, bunyi, simbol, atau kombinasinya. Selanjutnya, data itu mewakili objek atau entitas. Contohnya adalah business entity. Ya, entitas sebuah bisnis. Entitas dari bisnis itu ada klub, corporation, ada limited liability company, ada cooperative, ada sole trader, ada partnership. Ya. Contoh lain ya, entitas di universitas ada apa aja? Ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal kuliah, dan lain-lain. Nah, kemudian entitas ini dia punya lingkungan entitas. Misalkan lingkungan entitas bisnis itu ada apa aja? Kemudian lingkungan entitas universitas itu ada apa aja. Jadi kalian harus bisa mendefinisikan dari objek-objek atau entitas-entitas ini dan juga harus bisa mendefinisikan hubungan antar entitas seperti apa. Jadi antar entitas ini akan berelasi atau berhubungan. Selanjutnya ada kejadian atau event ya, sebuah kejadian yang berkaitan dengan tabel. Data-data kita disimpan di tabel atau field. Nah, kejadian atau eventnya itu ada penambahan, perubahan, maupun penghapusan data. Kemudian selanjutnya ada basis data atau database ya. Basis data adalah kumpulan dari data, di mana data-data itu disimpan dalam bentuk file. Nah, contohnya ada file mahasiswa. Nah, ini ya, file mahasiswa dalam sebuah file itu satu tabel. Ya, di dalam sebuah file itu ada field, ada record, dan ada karakter. Field adalah kolom yang menyimpan data, record adalah baris, ya. Kemudian karakter adalah datanya. Jadi database itu adalah kumpulan dari data. Data-data yang berupa field ini disimpan di dalam database. Ya, database itu harus terstruktur, yang diorganisir dan disimpan dalam suatu cara yang memungkinkan informasi diakses secara cepat. Jadi kunci database itu ada 3: terorganisir, terstruktur, dan dapat diakses cepat. Selanjutnya kita akan belajar hierarki data dalam basis data. Ya. Ada bit. Ya, bit merupakan unit data terkecil yang bisa disimpan komputer. Terdiri dari 1 atau 0. Ya, kemudian bit ini jika kita kumpulkan akan menghasilkan byte. Jadi, byte adalah kumpulan dari beberapa bit berupa huruf, angka, atau simbol. Nah, selanjutnya ada field. Ya, field merupakan unit data berisi 1 atau lebih karakter, unit terkecil informasi dalam database. Selanjutnya, apabila field ini kita kumpulkan, dia akan menjadi record. Ya, jadi record adalah kumpulan field yang berhubungan menyimpan informasi dari suatu entitas. Selanjutnya, jika record ini kita kumpulkan, maka akan menghasilkan file atau tabel. Ya, jadi file atau tabel ini adalah kumpulan record yang saling berhubungan, dan selanjutnya jika file atau tabel ini kita kumpulkan akan menghasilkan sebuah database. Ya, jadi database adalah kumpulan dari tabel atau file. Selanjutnya ada pemrosesan data tradisional dengan database. Ya,
Jadi kalau secara tradisional file storage method ya, jadi secara tradisional atau konvensional, kegiatan pemrosesan data suatu aplikasi dilaksanakan oleh bagian yang terkait dengan aplikasi tersebut. Misalkan ya, aplikasi akademik memiliki file data akademik, kemudian file keuangan memiliki file data keuangan, kemudian aplikasi alumni memiliki file data alumni. Jadi pada pemrosesan data tradisional, setiap aplikasi menggunakan satu tipe file yang spesifik, ya. Penggunaan pemrosesan file tradisional ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain data menjadi terpisah dan terisolasi karena antar file data tidak terhubung, ya, tidak terhubung. Kemudian muncul redundansi data, ya, misalkan di aplikasi akademik ada data, ya, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat. Kemudian di aplikasi keuangan juga ada aplikasi keuangan dan aplikasi alumni juga sama, ada data NIM, data nama, dan alamat mahasiswa, ya. Jadi itu muncul redundansi data atau pengulangan data. Selanjutnya akan muncul inkonsistensi data atau ketidaksesuaian data, yaitu jika dilakukan modifikasi data di suatu file, tetapi file yang lainnya yang berisi data yang sama dengan data yang dimodifikasi, tidak dilakukan hal yang sama. Misalkan nih, tadi kan di sini ada NIM, nama mahasiswa, dan alamat. Di sini juga sama, ada NIM, nama mahasiswa, alamat. Sini juga sama, NIM, nama mahasiswa, alamat. Sini juga ya, juga sama. Ada NIM, nama mahasiswa, dan alamat. Nah, kita hanya melakukan perubahan di yang sebelah sini saja, sedangkan yang di sini tidak kita lakukan perubahan. Nah, maka akan terjadi inkonsistensi data atau ketidaksesuaian data antara data yang ini dengan data yang lain. Nah, selanjutnya ada database ya. Setiap data dapat disimpan secara terorganisir dalam satu tempat, yaitu di BMS, Database Management System. Jadi misalkan ada aplikasi 1, ada aplikasi 2, ada aplikasi 3, kayak tadi ya, aplikasi satunya itu ada aplikasi akademik, ada aplikasi keuangan, juga ada aplikasi alumni. Nah, itu semua data disimpan secara terorganisir dalam satu tempat, yaitu di BMS. Nah, ini filenya itu disimpan ke dalam di BMS. Jadi, kumpulan data yang saling berhubungan ya. Kemudian selanjutnya ada traditional database ya. Traditional database adalah basis data yang menyimpan data dalam bentuk tipe data tradisional seperti numerik dan karakter. Ini mungkin yang paling sering teman-teman gunakan. Contohnya ada Excel ya, Microsoft Excel. Itu contoh dari traditional database. Selanjutnya ada multimedia database. Multimedia database adalah basis data yang menyimpan data-data dalam bentuk multimedia seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi. Jadi untuk penyimpanannya juga berbeda dibandingkan tipe data yang tradisional. Nanti penyimpanannya kalau image itu berdasarkan bitnya. Kalau speech itu yang diterima di komputer adalah sinyal ya. Kalau sinyal berkaitan dengan 0101. Nah, selanjutnya ada jenis database ya. Ada jenis database, secara umum database dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu transactional database dan data warehouse. Transactional database ya hanya menyimpan data-data transaksional. Data transaksional itu seperti apa? Data yang berupa step by step dan harus diselesaikan stepnya baru bisa disimpan. Contohnya, kalau kita ke ATM ya, langkah-langkahnya itu gimana? Misalkan kalian ke ATM ya, masukkan kartunya, kemudian pilih bahasa, input PIN, kemudian pilih transaksi, kemudian pilih menu tarik uang ya atau tarik tunai. Kita masukkan sekian nominalnya terus oke. Nah, itu namanya satu transaksi. Jadi, uang di saldo kita berkurang karena kita sudah menyelesaikan transaksinya. Kalau langkah-langkahnya itu kita belum selesaikan, saldo kita nggak berubah karena transaksinya otomatis gagal. Nah, selanjutnya ada data warehouse ya.
Nah, data warehouse itu gudang. Jadi, data warehouse adalah gudang database yang berfungsi untuk menyimpan semua data-data transaksional, data-data yang lain. Nah, itu semua disimpan di data warehouse. Data-data yang lain apa? Nah, misalkan tadi kan ini sudah ada ATM ya. Sudah ada ATM. Nah, contoh lainnya misalkan ada mobile banking. Jadi ada mobile banking dan ada ATM. Jadi bukan cuma data transaksi aja yang disimpan ya, yang disimpan ke dalam data warehouse. Nah, tetapi ada kesamaan antara mobile banking dengan ATM itu, yaitu ada username dan ada password, ya, ada PIN. Nah, itu yang disimpan atau yang berupa data-data lain yang disimpan di dalam warehouse. Nah, selain itu, selain username dan selain password itu contohnya ada lokasi pengambilan uang pada ATM, lokasinya di mana seperti itu. Kemudian untuk mobile banking, ya untuk mobile banking transaksi yang keberapa, eh, transfer berapa, kemudian mode transaksinya menggunakan mobile banking. Nah, itu contoh dari data-data yang lain yang disimpan di dalam data warehouse. Selanjutnya, kemudian database system ya. Komponen dalam sistem database ada hardware, ada software, ada people, dan ada prosedur dan data. Ya, jadi sistem administrator ya akan mensupervise data administrator. Nah, kemudian data administrator ini akan menulis dan melaksanakan prosedur dan standar yang ada di perusahaan. Nah, kemudian prosedur dan standar yang telah ditulis dan dilaksanakan oleh database administrator akan dianalisis oleh programmer. Nah, kemudian oleh programmer ini akan ditulis ke dalam application program, ya. Kemudian nanti akan digunakan oleh end user. Nah, kemudian application program ini dapat mengakses database ya atau DBMS utilities-nya. Nah, nanti oleh database designer ya akan didesain ya dengan menggunakan hardware, nanti akan disimpan ke dalam DBMS. Nah, seperti itu. Kemudian untuk database system ya, untuk hardware itu ada komputer dan peripheral. Dan selanjutnya untuk software itu ada operating system software, ada DMS software, dan application programs dan utility software. Kemudian selanjutnya di database sistemnya ada people. People-nya itu ada sistem administrator, ada database administrator, ada database designer, ada sistem analisis dan programmer, dan ada end user. Dan kemudian ada prosedur ya. Prosedur itu berupa instruksi dan aturan yang mengatur penggunaan dan pengaksesan basis data. Nah, kemudian data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan dalam database. Nah, ada contoh ya, software untuk mengakses database. Yang pertama ada MySQL, di mana kelebihannya itu free access ya, stabil dan tangguh, kemudian fleksibel dengan berbagai pemrograman, keamanan database cukup baik, dan memberikan kemudahan dalam manajemen basis data, mendukung transaksional database, kemudian perkembangannya cukup cepat. Kemudian kekurangannya, dukungan ke pemrograman bahasa visual seperti VB, Delphi, dan Postgro masih kurang. Kemudian data yang ditangani belum cukup besar. Waktu pemrosesan cenderung lambat untuk query yang kompleks. Kemudian belum mendukung windowing function. Selanjutnya ada Oracle ya, kelebihannya memiliki kemampuan yang tinggi dan handal. Kemudian dapat menangani jumlah data dalam ukuran besar, mampu mengolah data dengan cepat, kemudian fleksibilitas dan skalabilitas yang dapat memenuhi tuntutan pengolahan data berukuran besar, kemudian dapat mendayagunakan lebih dari satu server dan dapat berjalan lebih dari satu platform sistem operasi. Nah, kekurangan dari Oracle ini ya, bahwa di BMS yang paling rumit untuk dipelajari, kemudian penggunaan yang memakan banyak biaya, mulai dari device sampai database administrator yang handal. Kemudian membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan Oracle dengan stabil, hanya diperuntukkan bagi perusahaan berskala besar. Nah, kemudian contoh lainnya ada PostgreSQL, ya, kelebihannya
Skala penyebaran yang luas menjadikan bisnis lebih profitable, kemudian memiliki tingkat pemeliharaan dan kebutuhan yang rendah sehingga menghemat biaya staffing, kemudian stabil dan terpercaya dan tidak memerlukan biaya untuk perluasan dan penyimpanan data dengan banyak baris atau extensible dan memiliki fitur yang beragam. Nah, sedangkan untuk kekurangan PostgreSQL sendiri itu kurang populer, ya. Kemudian kurang cocok bekerja di lingkungan web dibandingkan MySQL. Kemudian arsitektur multiprose sulit diterapkan di Windows, jadi belum kompatibel ya di Windows. Kemudian kurang unggul dalam ketersediaan fungsi built-in dan replikasi di PostgreSQL belum disertakan dalam distribusi standarnya yang terbatas, hanya dapat melakukan penambahan kolom, penggantian nama kolom, dan penggantian nama tabel. Nah, kemudian ada Data Definition Language atau DDL ya. Nah, Data Definition Language atau DDL adalah kategori SQL yang digunakan untuk mengelola objek atau mendefinisikan skema basis data. Jadi, ini berkaitan dengan tabel ya, berkaitan dengan tabel yang ada di database. Nah, contoh keywordnya itu membuat tabel dapat menggunakan keyword create, dapat menghapus tabel ya menggunakan keyword drop, kemudian menghapus constraint dapat menggunakan keyword alter. Kemudian selanjutnya ada Data Manipulation Language atau DML ya, adalah bahasa yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana diatur oleh model data yang sesuai. Nah, jenis aksesnya ini, jadi ini untuk memanipulasi data yang ada pada tabel ya. Kalau yang DDL itu untuk tabel ya, untuk tabel. Nah, kemudian kalau DML itu untuk data yang ada di dalam tabel. Kita dapat menggunakan keyword ya untuk memasukkan data ke dalam tabel. Kita dapat menggunakan keyword insert. Kemudian untuk mengubah data pada tabel kita dapat menggunakan keyword update. Untuk menghapus data pada tabel kita menggunakan keyword delete. Kemudian mengambil data pada tabel kita menggunakan keyword select. Nah, ini merupakan slide terakhir pada pertemuan ke-7 kita. Apabila teman-teman ada yang masih kurang paham atau kurang dimengerti, silahkan teman-teman membuat pertanyaan pada forum. Nanti akan kita bahas pada pertemuan sinkronus atau pertemuan tatap maya. Baik, pertemuan ini akan saya akhiri dengan alhamdulillah ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.